ini yang utama. Kalau kita pengen punya tim yang luar biasa atau tim yang hebat, kita harus tahu 4 karakter ini tadi. Apakah semuanya kita harus punya? Pertanyaannya. Kalau menurut saya, saran saya memang harus punya empat-empatnya ini. Tetapi kalau kita rata-rata yang ketemu adalah orang yang sanguin, orang yang ekspresif tadi, dan juga orang pragmatis, orang yang kalem-kalem, is okay, nggak apa-apa. Seperti yang saya alami saat ini, kebetulan ada tim baru saya itu anak-anak muda, kebetulan mereka masih sekolah, ada 2 orang. Satunya itu karakternya adalah koleris, orang yang ambisius, orang yang percaya diri, orang yang gila kerja gitu ya. Yang kedua ini adalah orang yang sanguin, orang yang banyak idenya tapi kadang-kadang pasif gitu. Nah, saya ketemu sama orang-orang ini, gimana caranya menggerakkan mereka. Kebetulan salah satu usaha saya adalah di jasa media sosial, membuat desain konten, membuat desain feed, terus kemudian membuat video-video, foto produk untuk UMKM. Nah, teman-teman ini kebetulan yang satunya pinter, banyak idenya, akhirnya tak suruh, gitu kan. Saya minta, coba kamu desain. Desainnya simpel sekali, teman-teman. Pakai apa? Pakai Canva. Nah, padahal kalau kita mau pakai lebih bagus, pakai Corel, pakai Photoshop bisa. Tetapi kebetulan ada keterbatasan dari tim saya ini. Memang kebetulan dia cuma pakai handphone, gitu kan. Nah, saya tidak pernah menjudge, oh kamu harusnya pakai laptop. Enggak. Apa yang dia punya, kita coba maksimalin dulu. Nah, ini caranya saya untuk mendidik tim. Ya. Apa yang dia punya? Oke, yang dipunya adalah handphone. Bisa main Canva? Oh iya, bisa kak. Gitu kan. Coba kamu edit-edit di Canva. Dia cobalah edit-edit. 1, 2, wah makin bagus. Yang satunya, itu pinter untuk membuat kata-kata, atau sekarang yang bahasanya adalah copywriting. Akhirnya saya bagi tugas. Yang satunya desain, yang satunya bikin kalimatnya, bikin deskripsinya, bikin captionnya, sama di publish. Nah, akhirnya jalan sampai sekarang. Mereka saya training sekitar 1 minggu, dan bersyukur mereka luar biasa sekali. Dulu cuma saya kasih iseng-iseng aja 1 klien gitu kan, sekarang mereka sudah pegang 2 klien, dan 1 hari mereka itu harus upload 3 gitu ya, 3 konten. Di sambil mereka juga kuliah dan juga ada kegiatan lain, dan bersyukur mereka tetap bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kita sekarang berada di ABC Talk, yaitu Ethno Business Consulting Talk, yang akan mengundang banyak pembicara untuk hadir dan bercerita tentang masalah ekonomi, masalah manajemen, kewirausahaan, ekonomi syariah, pariwisata, marketing, BUMDes, dan lain sebagainya. Sebelum ke sana, kita ingin tahu dulu apa itu Ethno Business Consulting. Adalah sebuah perusahaan konsultan yang misinya adalah meningkatkan sumber daya manusia, perusahaan manusia yang ada di dalamnya, agar dapat mendengar kebutuhan, merancang solusi, membuat prototipe produk atau jasa, dan mempresentasikannya kepada pelanggan dengan kekuatan inovasi untuk mendorong kinerja bisnis pada situasi yang serba tidak pasti seperti sekarang ini. Hari ini spesial karena kita mengundang seorang pengusaha muda, seorang konsultan muda, Joe Cesar. Beliau adalah founder Gemilang Konsultan dan direktur dari PT Bina Karunia, yang akan berbicara tentang the greatest teamwork. Saya coba sampaikan deskripsinya, yaitu pencapaian target seringkali jadi masalah karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah tim yang tidak memahami cara mencapai target tersebut. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, bagaimana membuat tim mampu memahami dan melakukan tugas-tugasnya dengan benar sampai target tersebut tercapai. Ini nanti akan kita bahas tuntas bersama Joe
Cesar. Oke, sekarang akan coba kita invite langsung Joe Cesar untuk bergabung dalam acara kita. Wah, selamat malam, Mas Joe. Ya, malam Pak. Malam, bisa dengar suara saya ya? Ya, bisa. Luar biasa sekali jenengan bisa hadir Iya. di sini. Sehat. Wah, ini kesempatan yang langka buat saya, menyenangkan pastinya bisa ketemu sama Bapak yang pastinya udah banyak pengalaman dari saya nih. Saya banyak belajar sama Bapak ini pastinya, terutama di konsultan ini. Hmm. Tapi keren, Mas Joe ini saya panggil Mas ya, karena masih muda ini. Iya. Masih muda dan pengalaman sudah rute sukses itu sudah kelihatan. Tapi saya setuju untuk terus berjuang bersama, memajukan kewirausahaan, memajukan pendidikan, memajukan konsultan Indonesia supaya lebih maju lagi. Mas Betul, Jo, betul. bisa dikasih perkenalan sebenarnya Mas Jo ini siapa sih, bekerja apa, berada di bidang apa, sehingga pemirsa bisa memberikan gambaran pembicaraannya itu seperti apa sih? Silakan Mas Jo. Siap. Terima kasih, Pak Beni. Perkenalkan teman-teman yang saat ini bergabung di malam hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Joe, biasanya dipanggil Joe Cesar teman-teman. Saya bergerak di bidang trainer, motivator, dan juga konsultan bisnis. Ya, lebih tepatnya kalau sekarang tuh wirawiri sih kerjanya, jadi lebih banyak di jalan seperti itu. Jadi lebih banyak berteman sama ibu-ibu yang UMKM seperti itu, dan juga lebih banyak ke anak-anak muda, terutama anak-anak yang sekarang mencoba untuk berbisnis terutamanya, kurang lebih seperti itu. Dan saya baru masuk sebenarnya, saya pemain baru, wah pasti juniornya dari Bapak nih ya, makanya saya lebih banyak belajar juga hari ini. Ini kesempatan yang luar biasa, terutama untuk saya, untuk nanti bisa sharing-sharing tentang the greatest teamwork gitu. Usia saya masih 25 tahun dan sebentar lagi sih, tahun ini 26 tahun. Nah, ya sudah tidak muda lagi sih sebenarnya ya. Tapi ketemunya sama anak-anak yang di bawah saya, usia 17 sampai sekitar usia 23 tahun rata-rata ketemunya seperti itu. Gitu sih Pak, perkenalan singkat dari saya. Oke. Belum ke materi Mas Jo, mungkin bisa ceritakan bagaimana sih sekarang semangatnya para pemuda atau anak muda atau milenial ketika mereka ingin orang pengusaha atau usahawan. Mas Jo, bisa diceritakan bagaimana semangat mereka? Oh iya, siap. Anak-anak muda sekarang, kalau di zaman saya kan zamannya milenials ya. Milenials itu udah usia saya usia 25, 26 tahun. Itu kalau untuk wirausaha, sepengalaman saya yang saya tahu adalah mereka antusiasnya bagus, tetapi menurut saya sih di usia-usia saya ini kadang-kadang lebih banyak takutnya, kadang-kadang takut untuk melangkah, takut untuk mencoba, meskipun usianya sudah cukup dewasa. Nah, kalau di generasi Z ini yang menarik, Pak. Generasi Z ini yang anak-anak muda, ya usia sekitar 17 ke atas lah ya, 20 tahunan. Ini generasi yang sebenarnya malah luar biasa sekali, di mana mereka sekarang itu difasilitasi dengan berbagai media, terutama di media sosial. Mereka bikin karya apapun itu bisa menghasilkan. Contohnya, kalau pengen jadi artis, sekarang nggak perlu casting, tetapi cukup jadi selebgram bisa, jadi seleb TikTok bisa, ataupun jadi YouTuber sekarang. Nah, sekarang banyak sekali yang saya temui anak-anak muda yang mempunyai karya-karya yang luar biasa. Mereka hanya buat konten, tetapi dari konten-konten tersebut akhirnya mendatangkan yang namanya cuan, mendatangkan yang namanya keuntungan buat mereka. Dan memang luar biasa sekali sih kalau di generasi-generasi Z ini, memang mereka itu kecenderungannya adalah pengen diakui gitu Pak. Jadi circle-nya mereka, nah ini kalau bahasanya mereka tuh circle, jadi kayak komunitasnya mereka itu lebih suka itu sekarang zamannya pansos gitu. Jadi kalau aku biar terkenal, aku harus punya temen yang
followersnya banyak. Nah, nanti bisa ngikut followerku tambah. Mempermudah mereka untuk berwirausaha sebenarnya. Gitu, Keren. Pak. Pansos yang dimaksud panjat sosial ya sama Mas Ju ini. Iya, betul. Ini pemirsa kita nggak ada yang generasi Z, Pak. Ini saya sapa dulu, ada Mbak Yosi ini mahasiswa kita di Universitas Muhammadiyah. Kemudian ada juga Fadil Akbar, kemudian ada Kaprodinya Pak Arif Kurniawan. Jadi bergabung Selamat malam. Pak Heri CBS, ini sobatnya Mas Jun. Salam katanya untuk Pak. Untuk saya. Baik. Siap. Hari yang lalu kita sudah diskusi dengan beberapa pakar, mulai dari perencanaan, mulai dari bagaimana merancang sebuah produk dan jasa berdasarkan kebutuhan customer. Kali ini sangat menarik topik yang disuguhkan, yaitu bagaimana membangun teamwork yang hebat. Monggo silakan diberikan pembuka supaya kita bisa tune in ke pembicaraan tentang the greatest teamwork. Monggo silakan. Siap. Terima kasih Pak Benny. Nah, jadi hari ini atau malam hari ini sambil sharing-sharing gitu ya. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung di kolom komentar, nanti kita sama-sama diskusi. Dan ini tentang the greatest teamwork. Nah, sebenarnya ini saya terinspirasi nih Pak, terinspirasi dari film sebenarnya, karena salah satu metode saya untuk belajar itu nonton film. Kalau dulu kan kita lihat buku, baca buku. Kalau sekarang di anak-anak muda itu kita nonton film biasanya. Nah, ada satu film yang menarik tentang teamwork. Nah, teamwork ini judulnya, filmnya adalah The Greatest Showman. Nah, mirip sebenarnya. Jadi pertunjukan yang luar biasa. Nanti teman-teman bisa cek langsung di YouTube, bisa. Filmnya adalah The Greatest Showman. Ya, nanti bisa langsung cek di situ. Nah, film ini bercerita tentang keunikan-keunikan di timnya itu. Jadi ceritanya itu ada pertunjukan sirkus. Ya, pasti teman-teman tahu ya. Kalau angkatan 90-an lah, pasti masih familiar dengan sirkus. Nah, sirkus itu pasti menarik, gitu kan? Ada yang unik-unik, ada yang pintar atraksi, ada yang pintar macam-macam, ada hewannya juga. Nah, ini yang unik adalah manusianya. Di dalam film ini, singkat cerita adalah seorang pengusaha, ya, seorang pengusaha laki-laki, dia pengen mempunyai pertunjukan luar biasa, tapi dia bingung mencari tim. Akhirnya dia melihat seseorang yang dipandang sebelah mata sama orang lain, karena ada yang tinggi banget, ada yang gendut gitu ya, bahkan ada yang cewek itu gendut tapi berewokan gitu. Nah, tapi dia punya suara yang bagus gitu. Akhirnya dikumpulin tuh, semuanya dikumpulin, akhirnya jadilah sebuah pertunjukan yang sangat luar biasa. Nah, makanya dari situ akhirnya tadi saya terinspirasi untuk membuat temanya adalah The Greatest Teamwork. Nah, kalau ngomongin tentang kerja tim, pertanyaannya adalah pasti gimana sih caranya membuat tim kita itu bisa mengerjakan, melakukan, dan menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan tujuannya kita di awal, gitu kan. Rata-rata biasanya memang kesulitan. Ini timku kok tak suruh nggak selesai-selesai. Ini timku kok lambat banget. Kok ini timku nggak ngerti-ngerti. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Semuanya macam-macam. Nah, teman-teman atau penonton yang saat ini bergabung sama kita, ini menurut pengalaman saya, nanti mohon izin Pak, kalau ada yang perlu ditambahkan boleh Bapak tambahkan gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya adalah dari kerja tim untuk bisa mencapai sebuah visi, itu adalah yang terpenting kita tahu dulu karakternya mereka. Apalagi saya bergerak di anak-anak muda yang memang karakternya itu kadang-kadang sulit untuk ditebak. Ada yang suka dipuji, ada yang introvert, ada yang ambisius, bahkan yang uniknya ini ada orang yang sangat detail sekali. Jadi apa-apa ditanya, gitu ya. Nah,
setelah saya belajar sesuatu tentang karakter manusia, itu ada 4. Nah, ini teman-teman nanti bisa mempraktekannya nih. Ya, jadi ada 4. Yang pertama, itu adalah koleris, atau saya biasa sebut adalah dominan atau warna merah. Orang koleris ini adalah orang yang biasanya mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi, mempunyai pandangan visi yang sangat luas gitu ya, visi yang maju sekali, dan dia memang kecenderungannya untuk menjadi seorang leader. Nah, pasti akan ketemu sama orang-orang kayak gini ya, pengennya cepet-cepet aja, semuanya diajar, gila kerja. Nah, yang kedua adalah karakter sanguinis. Nah, kita pasti harus punya sih karakter yang sanguinis ini, karena sanguinis ini atau orang kuning ini orang yang punya ide yang sangat banyak, kreatif gitu ya, terus dia ekspresif sekali. Nah, biasanya ini cocok sekali untuk sebagai marketing, sales, atau sebagai content creator, dia cocok sekali. Jadi kita harus punya tim yang sanguinis seperti ini. Yang ketiga adalah phlegmatis. Ini adalah rata-rata orang di Indonesia. Phlegmatis ini adalah orang hijau, orang yang steady, orang yang kalem, orang yang tidak terlalu pengen cepet-cepet, orang yang santai. Kalau bahasanya sekarang adalah slow gitu ya. Jadi nggak pengen buru-buru dan juga nggak pengen santai-santai. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Tetapi kita harus punya orang seperti ini. Ini adalah salah satu orang yang paling loyal dan paling setia kalau dalam pekerjaan. Kalau disuruh misalnya, tolong dong kamu kerjain. Oh iya pak, iya. Tapi ya harus hati-hati kalau ketemu sama orang seperti ini. Dia bisa aja bilang iya tapi nggak dikerjakan ya. Jadi harus ada deadline-nya. Nah, yang terakhir adalah ada orang yang melankolis atau orang ungu. Nah, ini pasti teman-teman juga akan tahu. Melankolis ini adalah orang yang paling detail dan paling sangat teliti. Nah, kalau apalagi ditaruh di keuangan, wah dia detail banget. Ada kurang Rp1, nggak ada notanya, wah dia pasti komplain. Ini mana? Nah, ini yang utama kalau kita pengen punya tim yang luar biasa atau tim yang hebat, kita harus tahu 4 karakter ini tadi. Apakah semuanya kita harus punya? Pertanyaannya. Kalau menurut saya, saran saya memang harus punya 4-4-nya ini. Tetapi kalau kita rata-rata yang ketemu adalah orang yang sanguin, orang yang ekspresif tadi, dan juga orang pragmatis, orang yang kalem-kalem, it's okay, nggak apa-apa. Seperti yang saya alami saat ini, kebetulan ada tim baru saya itu anak-anak muda, kebetulan mereka masih sekolah, ada 2 orang. Satunya itu karakternya adalah koleris, orang yang ambisius, orang yang percaya diri, orang yang gila kerja gitu ya. Yang kedua ini adalah orang yang sanguin, orang yang banyak idenya tapi kadang-kadang pasif gitu. Nah, saya ketemu sama orang-orang ini, gimana caranya menggerakkan mereka. Kebetulan salah satu usaha saya adalah di jasa media sosial, membuat desain konten, membuat desain feed, terus kemudian membuat video-video, foto produk untuk UMKM. Nah, teman-teman ini kebetulan yang satunya pinter, banyak idenya, akhirnya tak suruh gitu kan. Saya minta, coba kamu desain. Desainnya simpel sekali teman-teman. Pakai apa? Pakai Canva. Nah, padahal kalau kita mau pakai lebih bagus, pakai Corel, pakai Photoshop bisa. Tetapi kebetulan ada keterbatasan dari tim saya ini. Memang kebetulan dia cuma pakai handphone, gitu kan. Nah, saya tidak pernah menjudge, oh kamu harusnya pakai laptop. Enggak. Apa yang dia punya, kita coba maksimalin dulu. Nah, ini caranya saya untuk mendidik tim. Ya. Apa yang dia punya? Oke, yang dipunya adalah handphone. Bisa main Canva? Oh iya, bisa kak. Gitu kan? Coba kamu edit-edit di Canva. Dia cobalah edit-edit. 1, 2, wah makin bagus. Yang satunya, itu pinter untuk membuat kata-kata. Atau sekarang yang bahasanya adalah copywriting. Akhirnya saya bagi tugas. Yang satunya desain, yang satunya bikin kalimatnya, bikin deskripsinya, bikin captionnya, sama di publish. Nah, akhirnya jalan sampai sekarang. Saya training sekitar 1 minggu, dan bersyukur mereka luar biasa sekali. Dulu cuma saya kasih iseng-iseng aja 1 klien gitu kan. Sekarang mereka sudah pegang 2 klien, dan 1 hari mereka itu harus upload 3 gitu ya, 3 konten. Disambil mereka juga kuliah dan juga ada kegiatan lain, dan bersyukur mereka tetap bisa.
Nah, itu yang pentingnya adalah kita harus tahu dulu karakternya, gitu ya. Terus yang kedua adalah ini yang paling penting juga, ketika kita punya visi atau ketika kita punya sesuatu hal yang pengen dicapai bersama-sama, harus disampaikan sedetail mungkin kepada tim kita. Gimana caranya? Komunikasi. Nah, saya selalu membangun komunikasi yang baik kepada tim saya, gitu. Salah satunya karena saya dulu terbiasa balesi customer yang banyak, gitu ya. Akhirnya itu akan terbawa ke saya. Caranya simple, fast respon. Jadi tim saya butuh apa, misalkan cuma di grup, gitu ya, fast respon. Mas ini udah bener belum? Mas ini udah siap upload atau belum? Ini ada revisi atau belum? Nah itu saya secepat mungkin akan langsung balas ke grup. Walaupun juga di WA itu banyak banget. Tetapi belajar untuk memanage waktunya, harus membalas satu-satu gitu ya. Kadang-kadang orang itu heran, ini Mas Jo kok lebih banyak main handphone, apa nggak kerja gitu ya. Kok main handphone terus apa main game gitu. Padahal enggak teman-teman ya, karena memang kerjanya saya ada di komunikasi di grup itu. Jadi setiap hari saya report ke teman-teman, gimana guys hari ini? Oh iya Mas, ini sudah selesai. Oh iya Mas, ini sudah selesai. Sama ini juga saya lakukan di kelas-kelas saya yang saya adakan. Salah satunya adalah public speaking dan personal branding. Ketika saya memberikan informasi, nah ini yang saya tiru dari anak-anak muda sekarang, Pak. Nah biasanya kalau kita ngasih informasi ke tim, biasanya kita pakai chat aja. Jangan lupa besok kita ada meeting jam 8 di kantor ya, gitu ya misalkan. Nah, ini yang saya ubah sedikit. Saya pakai video, gitu. Jadi saya pakai video, saya ngerekam seperti ini. Halo teman-teman, selamat pagi, apa kabar hari ini, gitu biasanya. Mengingatkan ya, buat teman-teman besok kita akan ada meeting jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Disiapkan materinya, dan sampai ketemu di meeting besok ya. Semangat! Nah, biasanya saya seperti itu. Pakai video, pakai TikTok kalau teman-teman tahu, gitu ya. Selain tulisan, chatting, video, biasanya saya pakai VN, voice note, gitu. Jadi di WA itu kan ada voice note gitu. Halo teman-teman, selamat pagi. Jangan lupa besok kita meeting jam 10 sampai jam 12 siang ya. Sampai ketemu, see you. Nah, sudah seperti itu. Itu cara saya untuk membangun komunikasi ke tim saya. Karena kebetulan tim saya anak-anak muda, jadi saya juga harus mengikuti gaya mereka, gitu. Nah, kalau sama ibu-ibu, kebetulan ada komunitas yang ibu-ibu. Nah, ini beda lagi teman-teman. Nah, gitu ya. Kalau sama ibu-ibu, kita juga harus menyentuh hatinya mereka. Tanya kabar, gitu. Gimana Bu kabarnya hari ini, sudah masak atau belum? Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, memang yang pertama tadi kita harus tahu karakter, yang kedua kita harus menjalin interaksi atau komunikasi yang baik kepada tim kita, ya, dengan cara-cara yang kreatif supaya mereka pun juga memahami, oh kita tuh seperti apa sih, membangun chemistry. Nah, ini kalau orang pacaran, teman-teman di sini kalau lagi PDKT, ya, harus membangun chemistry dulu nih. Penting banget chemistry, ya. Jadi jangan seolah-olah kalau misalkan teman-teman menjadi seorang leader atau seorang pemimpin, jangan kita cuma menyuruh-nyuruh aja, gitu ya. Tetapi kita harus juga mengasih contoh. Nah, gitu. Apalagi kalau Pak Benny ini sebagai seorang konsultan, kita kan pasti memberi saran, gitu kan. Pak, ini loh Pak, anak buahnya ini atau karyawannya ini itu tuh butuh ini. Nah, inilah kadang-kadang fungsinya konsultan tuh di sini, gitu ya. Kadang-kadang kita harus menjadi orang yang netral. Ini benar-benar berat teman-teman ya. Jadi harus menjembatani antara leader dan juga followersnya, antara atasan dan juga bawahannya. Nah ini saya kasih tahu sedikit tentang suka dukanya kalau menjadi seorang konsultan itu seperti itu, gitu ya. Tapi memang kita harus membangun komunikasi, chemistry yang kuat supaya menjadikan tim yang benar-benar luar biasa. Nah yang terakhir menurut saya nih teman-teman ya, untuk menjadi mempunyai tim yang luar biasa kuat, kita, kalau bahasa saya itu sering-sering yang namanya, bukan sering-sering sih, rutin mengadakan namanya monthly meeting atau weekly meeting, pertemuan-pertemuan, itu penting sekali. Tidak serta-merta kita membahas tentang pekerjaan, tetapi membahas ide-ide baru, membahas mungkin teman-teman kita atau tim kita itu punya ide-ide baru. Nah, kita tampung, yuk kita ngobrol bareng-bareng. Gitu.
Nah, karena tipe saya ini adalah tipe sanguin dan ada juga dominannya gitu teman-teman ya. Jadi saya itu nggak bisa dicuekin alias nggak bisa diem teman-teman biasanya. Jadi kalau ada tim saya pasti tanya, bro kamu ada ide apa buat konten nih misalkan karena kebetulan tentang konten ya. Ya mas aku ada ide seperti ini. Oke gimana gitu. Nah yang saya gunakan adalah metode coaching gitu biasanya. Saya tanya, mereka keluar semua idenya. Nah, ketika idenya mereka keluar semua, nah, pada saat itulah mereka merasa bahwa, oh, saya itu berarti dianggap ya, berarti dalam perusahaan ini, saya itu memang dianggap ada. Karena permasalahan yang sering terjadi di dalam sebuah tim adalah gap-gapan, terus ya, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, kayak camuk gitu ya, cari muka kepada atasan, sok-sok baik di hadap atasan, tapi di belakang menggibah. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang saya hindari di dalam tim saya. Akhirnya, yang saya adakan adalah, yuk kita setiap minggu, kita meeting ya, bahas apa aja, nggak usah panjang-panjang, 1 jam cukup, habis itu kita ngopi-ngopi bareng, santai-santai bareng, gitu, jalan-jalan bareng, itu yang saya bangun di dalam tim saya. Nah, pada intinya adalah the greatest teamwork ini harus diawali dari kita, harus diawali dari teman-teman yang punya tim. Kalau pengen punya tim yang menghargai teman-teman juga harus menghargai timnya. Kalau pengen timnya ini semangat, teman-teman sebagai leader juga harus semangat. Meskipun di rumah itu banyak masalah, misalkan entah itu di rumah mikirin istri gitu ya, mikirin tanggungan gitu ya. Tapi ketika kita di hadapan tim, kita juga harus tetap powerful. Semangat lagi teman-teman. Wah, ini kan kayaknya pede banget. Padahal di luar sana, waduh ini pikiran kacau begitu ya. Tapi itu yang saya belajar dari senior-senior saya, ngajarin saya. Ya sudah, kalau kamu di depan tim, kamu harus berwibawa, kamu harus meyakinkan tim kamu bahwa perusahaan ini benar-benar bisa jalan bersama-sama gitu ya. Karena sejatinya kita tidak bisa kerja sendiri, kita butuh orang lain. Nah, pasangan aja kita butuh, ya kan? Makanya yang jomblo-jomblo segera cari pasangan, ya. Nah, apalagi yang sudah punya tim, ini ya, dijaga timnya karena lebih susah untuk menjaga daripada kita mencari. Mungkin kita mencari gampang, tapi ketika kita menjaga mereka ini yang sangat sulit. Nah, kalau saya boleh tambahkan, teman-teman ya, ketika untuk mencapai visi atau mencapai tujuan dalam perusahaan kita atau usahanya teman-teman, gitu ya. Entah tim kalian itu berapa, bebas lah. Saya yakin bapak-bapak di sini atau teman-teman yang masih muda yang punya tim, ya, jangan lupa untuk share impian teman-teman, tujuan teman-teman ke timnya supaya mereka tahu, gitu ya. Terus dimintain ide-idenya mereka seperti apa, diajak ngobrol, diajak diskusi, jangan kita memendam sendiri, tetapi tim kita nggak tahu, kita hanya nyuruh doang, tetapi tim kita nggak ngerti ini maksudnya apa, gitu ya. Sesimpel itu sebenarnya. Bangun komunikasi, bangun interaksi, maka akan terjadi transaksi ya yang akan masuk ke dalam dompet kita, ke dalam perusahaannya kita, yang akan membuat tim kita juga akan sejahtera. Kurang lebih seperti itu sih Pak, yang saya sharingkan sedikit. Oke, keren Pak. Orang muda tapi pengalamannya sudah banyak, sudah punya banyak tim, sudah bisa bercerita tentang banyak hal di timnya. Keren banget, Mas. Tadi sedikit saya garis bawahi, setidaknya ada 4 model tipe orang yang bisa kita jadikan tim. Betul. Kalau kita punya orang seperti itu keren banget. Tapi ya mungkin susah banget kalau kita mau milih benar-benar seperti itu. Bukan apa-apa, ngetesnya aja kita juga kadang-kadang kesulitan. Baru tahu setelah kita berjalan lama, baru ini ternyata kelihatannya sanguin, ternyata dia koleris akut ini orang ini, baru ketahuan setelah beberapa lama. Dan tadi yang saya garis bawahi yang menarik adalah siapapun itu, tipe apapun itu, yang penting adalah bagaimana kita bereaksi terhadap mereka. Misalkan kalau orang koleris yang suka dominan, maka biasanya dia punya sesuatu yang membuat dia terikat dengan kita. Nah, yang penting itu adalah itu. Artinya antinya. Kalau mereka punya karakternya, kita punya karakter antinya. Sehingga dengan siapapun kita selalu bisa membantu itu
mengarah ke sesuatu hal yang positif. Mungkin seperti itu maksudnya, Mas Ju. Apa benar? Betul sekali, Pak. Apalagi kalau kita ketemu sama orang yang koleris ini ya, orang yang menggebu-gebu, semangatnya luar biasa. Kalau marah-marah juga bahaya. Nah, kalau ketemu sama orang ini memang kita harus panjang-panjang sabar. Gitu. Nah, apalagi kalau kita ketemu sanguin nih, yang saya sering ketemuin juga, mereka memang banyak idenya. Wah, Mas, aku punya ide ini nih. Tetapi nggak ada aksinya, gitu. Banyak banget sekali idenya. Tapi aksinya itu sangat minim kalau kita nggak bener-bener push mereka. Terus pragmatis. Mereka kayaknya itu memang bener-bener iya. Oh iya Pak, iya siap. Saya siap Pak, siap. Iya aja, tapi nggak dilakuin juga. Terus yang terakhir tadi adalah melankolis tadi. Detail banget. Loh Pak, ini maksudnya gimana Pak? Loh nanti kalau kita gagal gimana Pak? Waduh Pak, ini nggak bisa Pak. Wah nggak bisa mulu. Wah ini yang jadi masalah sebenarnya memang Pak. Tapi memang bener yang dibilang Pak Benny tadi, kita harus punya senjatanya. Ketika kita udah tahu karakternya mereka, kita memahami, kita punya senjatanya untuk ngobrol sama mereka. Pasti semuanya akan bisa berjalan menjadi sebuah tim yang luar biasa. Mungkin Pak Benny juga ada pengalaman mungkin Pak ketemu sama tim yang seperti ini Pak. Ya. Banyak sekali pengalaman yang bisa ceritakan sebenarnya. Ya intinya seperti itu. Kita harus punya antinya. Dia punya jurus apa, kita harus punya Betul. antinya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa bawa tim untuk menuju kesuksesan bersama. Itu keren. Mungkin sebelum saya lanjutkan dengan Betul. pertanyaan, dari pemirsa yang ingin bertanya tentang bagaimana membangun the greatest teamwork, silakan bisa chat di kolom chat. Mungkin mumpung ada masternya ini Mas Jo, nanti bisa langsung dijawab sama beliau. Ya. Silakan Teman-teman. Bisa di kolom komentar, bisa tanya-tanya tentang bangun tim. Mungkin teman-teman ngalamin yang namanya, kok timku ini kok lambat banget Mas, gimana? Kok timku ini aku udah punya impian seperti ini, kok timku nggak bisa capai goals gitu ya. Bisa tanya di sini. Oh ya, kalau saya boleh sharing sedikit Pak, gitu ya. Silakan. Tentang tim, gitu ya. Saya baru keinget tuh seperti ini. Kalau kita sebagai seorang pengusaha gitu kan, kita nyari tim, kita buka loker gitu kan. Nah ini yang saya sering temui nih. Gak tahu nanti teman-teman boleh berpendapat di sini ya. Jadi pengalaman saya gini, saya buka satu loker tentang kru gitu ya. Itu yang lama banyak banget Pak. Ada sekitar 200 sampai 300. Nah, wow. Itu tim saya sudah difilter ya. Oke, dapat sekitar ada 20 gitu kan, 20. Terus kita panggil lagi. 20-nya kita panggil, yang confirm itu 10. Terus di hari H untuk interview, ternyata yang datang cuma 3, teman-teman. Luar biasa nih, kadang-kadang. Nah, kadang-kadang gini. Jadi yang saya mau sharingkan teman-teman, buat teman-teman yang mungkin mencari kerja, ada yang bilang bahwa kerja itu sulit gitu ya. Sebenarnya tidak terlalu sulit teman-teman. Kadang-kadang perusahaan pun juga bingung sama orang-orang yang nyari kerja. Kita juga butuh tim gitu ya. Tapi ketika kita panggil, merekanya kabur kemana? Gak tahu kemana gitu kan. Ini akhirnya, wah ini pro kontra banget Pak. Yang saya alami di salah satu klien juga. Itu luar biasa. Jadi emang nyari tim itu tidak mudah sebenarnya ya. Apalagi kalau kita sudah membangun timnya, nemuin timnya, apalagi dapat tim yang baru, pasti ada namanya gap-gapan gitu. Wah ini senior, junior. Nah ini peran leader ini sangat penting sekali untuk mendapatkan teamwork yang luar biasa. Itu yang saya alami Pak. Mas Jo, ini ada pertanyaan masuk ini dari siap. generasi dari Mbak Yosi. Bagaimana cara menghadapi satu kelompok yang punya orang dengan karakter ambisius, kayaknya, dan leadership yang lebih dari satu. Oh mungkin karakternya tadi lebih dari satu, nggak cuma pragmatis atau sanguin gitu aja.
bukannya jadi tabrak-tabrakan pemikiran dan semacamnya. Iya. Gimana orang yang seperti ini? Oke. Nah, memang pada dasarnya yang saya tahu nih Pak, di dalam jiwa kita itu sebenarnya empat-empatnya ini kita punya. Tetapi pasti ada yang menonjol satu, itu yang dominan, ya Mas. Bukan berarti orang merah langsung ya, ada yang dominannya merah, kuning, hijau, ataupun yang ungu. Terus ada juga sifat yang kedua atau karakter yang kedua. Jadi biasanya yang pertama ini adalah topengnya. Dia misalkan seorang yang ambisius tadi, kelihatannya garang, kelihatannya semangat. Tetapi ternyata di karakter yang keduanya dia adalah seorang yang pragmatis. Nah, udah ngegas dia ngerem. Nah, ini yang berbahaya sekali. Nah, kalau kita ketemu yang sama seorang seperti ini, contohnya seperti orang yang ambisius ya. Orang ambisius itu mudah sekali. Kasih dia target. Gitu ya. Misalkan kita jualan air minum nih. Coba aja kasih target 1 minggu atau 1 bulan dia harus jualan 500 karton misalkan. Coba aja kasih target ya. Terus kemudian dilihat responnya. Ya nggak usah sampai 1 bulan lah. Kita lihat selama 1 minggu. Dengan target 300 karton, apa yang dia lakukan? Apakah dia langsung gas mencari pasarnya dan langsung jualan? Atau setelah dia bilang, oh iya Pak, siap saya. Ternyata setelah itu dia tidak punya rencana apa-apa, tidak punya plan, dan cuma mengandalkan jiwa ambisiusnya aja. Nah, kita bisa menilai dari situ. Tetapi ketika dia tembus, ya, dia akan makin luar biasa. Biasanya di sales, saya pernah ketemu seorang sales handphone gitu ya. Padahal dia itu jago banget Pak, jago banget untuk jualan. Dikasih target berapapun, itu pasti tembus. Nah, ketika dia dijadikan dikasih pilihan dan dikasih privilege, kamu mau nggak jadi supervisor? Kamu mau nggak jadi manager? Dia nggak mau, teman-teman. Kenapa? Karena memang jiwanya adalah jiwa jualan. Kalau kita paksa dia menjadi seorang leader, jiwa jualannya tadi atau jiwa ambisiusnya untuk jualan, wah itu akan menurun. Nah, jadi caranya memang kita harus menguji dulu. Kita nggak bisa langsung menilai bahwa nih orang kayaknya ambisius, ini orang merah. Belum tentu, teman-teman ya, belum tentu. Bisa aja dia itu memanipulasi. Memang ini kompleks banget. Memang Tuhan itu luar biasa kalau menciptakan manusia, gitu ya. Memang kita harus benar-benar ngerti. Makanya di awal tadi saya bilang, bangun chemistry dulu. Kalau kita chemistry-nya udah dapat, komunikasi, PDKT-nya, ya, kita komunikasikan, dia maunya apa. Oke, kalau ya Pak, saya mau gaji saya naik misalkan. Gaji saya naik tapi saya siap dikasih target berapapun. Kasih aja, teman-teman. Ya. Yang penting tetap menerapkan yang namanya reward and punishment. Menurut saya seperti itu, supaya memang benar-benar dia itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan kita terlalu banyak toleransi boleh sih, toleransi boleh ketika dia melakukan kesalahan. Tetapi jangan terlalu banyak toleransi, karena nanti dia juga bisa seenaknya sama kita. Itu sih Pak, kalau menurut pendapat saya. Bagus Pak. Kalau di generasi Z, generasi milenial, mungkin karakter ini sangat kelihatan mereka. Tapi kalau sudah ngomong generasi saya dan lebih atas lagi, itu mereka lebih jago-jago lagi Pak. Mereka topengnya kalau dibuka itu bisa banyak. Kenapa ya? Karena mereka semakin dewasa, semakin memahami, semakin wise, semakin bisa mengontrol segala sesuatu. Jadi kalau diambil positifnya, mereka keren, mereka bisa bermain apapun, mereka bisa menyesuaikan apapun. Tetapi sebaliknya kalau dia dilihat dari sisi negatifnya, mereka bisa bermain peran apapun yang kalau dia ambil negatif itu akan menyulitkan kita. Nah, tadi saya setuju, kita lakukan komunikasi, interaksi, ujung-ujungnya kita akan ada transaksi. Itu bagus. Pertanyaan yang kedua, Mas Ju. Ya. Ada pertanyaan dari Bimos, Bimos ya. Pak, ciri-ciri tim yang loyal itu bagaimana sih? Dan kalau kita menemui yang kurang loyal, itu bagaimana cara menghadapinya? Wah, ini bagus nih pertanyaannya. Silakan Mas Ju. Siap.
Terima kasih. Wah, ini Bimo ini Pak. Ini salah satu apa namanya mahasiswa dari Kediri juga. Kemarin juga ikut kelas saya. Kebetulan dia ini pengusaha ini kopi. Dia punya kopi. Oh, Ini cocok banget sama Pak Heri nih harusnya nih. Sama-sama suka kopi. Nah ini anak muda yang kreatif. Dia seorang barista. Jadi dia bisa bikin kopi yang ada gambarnya seperti itu Pak. Gitu ya. Ini pertanyaannya sangat bagus nih ya. Ciri-ciri tim yang loyal itu gimana? Ciri-ciri tim yang loyal tuh mudah banget ya Bimo ya. Dilihat tuh gampang. Kalau diajak lembur terus, dia nggak ngeluh, itu loyal. Gitu ya. Disuruh kemana aja, suruh beli apa, dia nggak ngeluh, dia nggak apa namanya melakukan hal-hal yang di luar dugaannya kita, itu loyal. Loyal tuh simpel kok. Mau keadaan perusahaan atau usaha ini senang ataupun susah, dia akan tetap setia. Nah, itu loyal tuh, gitu ya. Terus kemudian, kalau ketemu sama orang yang kurang loyal tuh gimana menghadapinya? Nah, tergantung situasinya seperti apa. Kalau memang dalam tim ada ketemu yang tidak loyal, kita lihat dulu tidak loyalnya dia itu seperti apa. Contoh, tidak loyalnya karena dia mungkin ngerasa kurang cocok dengan pekerjaannya. Ya. Yang biasanya bisa dilakukan adalah karena mungkin kalau kita ini sebagai konsultan ya, memang yang harus sering-sering adalah kita mengajak ngobrol, gitu ya. Orang kurang loyal tuh macam-macam kok biasanya. Yang paling sederhana, kenapa dia nggak loyal? Karena gajinya kurang. Simple, yang pertama. Biasanya gajinya kurang, akhirnya dia nggak loyal, gitu ya. Terus yang kedua, perusahaan menurut dia terlalu banyak menuntut, tetapi dia dapatnya sedikit. Kalau nggak gitu, terlalu banyak aturan, dia nggak bisa gerak. Nah, ini yang memang perlu kita lakukan adalah komunikasi tadi. Komunikasinya jangan ke banyak orang ya, tetapi panggil dia, gitu ya. Ngomong empat mata, kita cari tahu, jangan ngasih motivasi ya, jangan ngasih motivasi dulu, tapi kita tanya-tanya dulu, apa yang membuat dia nggak loyal, ya. Tanya-tanya dulu, gimana? Jadi biasanya kalau saya tanya, apa yang kamu rasain kerja di sini? Ya, dia cerita-cerita tuh. Yang penting kita gali dulu. Baru kalau kita sudah nemu titik terangnya, kita bisa masuk tuh. Oh, ini yang jadi permasalahannya dia nggak loyal, gitu ya. Intinya tuh dua, karyawannya nggak loyal. Kalau masih bisa diperbaiki, dibina. Kalau nggak bisa diperbaiki, dibinasakan. Selesai, urusan selesai. Gitu ya. Jadi itu Bimo ya. Mudah-mudahan membantu ya kalau ketemu sama orang yang loyal dan juga tidak loyal. Semuanya tetap baik kok pada dasarnya. Gitu, Pak. saya kasih tambahan satu. Kadang-kadang kita salah menilai orang. Apa sih? Kadang-kadang kita merasa teman kita yang care terhadap kita. Jadi kalau kita kadang melakukan sesuatu keputusan atau tindakan yang salah, itu mereka care dengan mengingatkan. Kadang-kadang kita salah tanggap, ini orangnya nggak loyal ini bantah kita. Ya kita harus tenang dulu. Kalau orang mengingatkan karena care, ini orangnya sangat loyal sekali. Justru care terhadap kita. Tapi kadang-kadang kita salah menilainya, oh ini orangnya nggak loyal. Oh bukan, karena dia sama kamu. Oke, ini ada pertanyaan yang ya dari Pak Fadel Akbar. Malam Pak, bagaimana menghadapi orang yang selalu mencari alasan ketika melakukan kesalahan dan ketika beritahu bawaannya emosional saja? Wah ini sering ini kejadian kayak gini nih. Orang salah kasih tahu. Silakan, mungkin ada Siap. di-share Mas Fadel. Siap. Oke, terima kasih Fadil Akbar ya, Fadil Akbar. Terima kasih buat pertanyaannya. Menarik banget ya. Ini yang sering ditemui ketika saya dulu bekerja di salah satu perusahaan sebagai HRD ini. Sering sekali ketemu orang-orang yang semacam ini. Sebelum saya menjawab ini, pada dasarnya adalah orang seperti tadi ya, orang loyal ataupun nggak loyal, tadi bisa mereka memanipulasi gitu ya. Sama kayak kita punya pasangan teman-teman, kita menganggap pasangan kita itu udah setia, udah cinta banget, udah sayang banget, ternyata dia main belakang, ya kan? Kita nggak pernah tahu, gitu kan? Tetapi
Sisi positifnya adalah ketika mereka meninggalkan kita, gitu ya, dengan mereka itu akhirnya nggak loyal lagi, pindah ke tempat kerja yang lain, sisi positifnya adalah ya sudah, tidak apa-apa. Artinya tempat ini tidak baik untuk dia, dan tempat ini tidak butuh dia. Intinya seperti itu, teman-teman. Ya, berarti nanti akan dapat tim yang jauh lebih baik dari dia, gitu ya. Nah, kalau yang pertanyaan ini menghadapi orang yang selalu mencari alasan ketika melakukan kesalahan adalah sangat simpel sekali. Nah, kalau dalam perusahaan biasanya memang kita harus tegas, itu jelas gitu ya. SOP-nya harus jelas, job desk-nya harus jelas, ya. Peraturannya itu harus jelas. Jadi peraturan itu kan tetap ada dua, ada yang tertulis dan juga tidak tertulis. Di awal kita memang harus clear peraturan-peraturan perusahaan, kita sampaikan kepada karyawan tersebut atau tim kita tersebut supaya clear, ya. Kalau terjadi seperti ini, terlalu banyak alasan, mudah banget gitu ya sebenarnya. Sebenarnya kan kita tahu, wah ini alasan, udah berapa kali? Oh 1 kali, oke, 2 kali, 3 kali. Rata-rata manusia, kalau udah 3 kali, udahlah, aku nggak mau maafin lagi. Ya misalkan kalau kita pacaran itu biasanya gitu. Kalau lebih dari 3 kali, kita nggak mau maafin. Nah, sama seperti perusahaan, teman-teman, atau sama seperti teman-teman punya tim. Kalau sudah melebihi, ya gampangnya gini, harus ada kesepakatan dulu. Karena sama orang yang sering banyak alasan ini, mereka ini memang harus diikat, tetapi tidak terlalu kencang juga. Harus mengikuti ritmenya juga, gitu ya. Jadi memang penting sekali kita tetap mengadakan yang namanya komunikasi kesepakatan sama orang-orang yang seperti ini, kesepakatan harus ya, supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama atau alasan-alasan yang sama. Kalau perlu setiap dia melakukan kesalahan, suruh nulis gitu ya. Ini hari ini kamu salahnya ini ya, sama kayak anak sekolah, teman-teman ya. Sebenarnya simple kok, sama kayak anak sekolah. Alasannya apa? Oh ini, gara-garanya ini, gitu ya. Dan ketika memberitahu dan dia emosional, ya sebenarnya terserah Anda, teman-teman ya, terserah teman-teman semua. Karena Anda yang punya usahanya, karena Anda sebagai timnya, sebagai ketuanya, gitu ya. Kalau memang Anda tidak suka dengan orang yang seperti ini, dengan orang yang emosional, gitu kan ya, ya sudah. Tetapi Anda harus, teman-teman punya rencana. Oke, orang ini tak cut, gitu ya. Sorry ya, kayaknya kita nggak bisa melanjutkan. Di-cut aja, nggak apa-apa. Tetapi kita sudah punya plan. Ada tim baru yang memang sudah kita siapkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini orang kita lihat, kalau tidak bisa dibina, ya kita udah berbaik hati nih. Udah diperbaiki nggak bisa, dibina nggak bisa, ya sudah. Mohon maaf, dibinasakan. Gitu ya. Jadi, memang dari diri kita itu juga harus tegas. Toleransi boleh, teman-teman, toleransi boleh. Tetapi jangan terlalu toleransi kalau itu hanya nanti merugikan teman-teman sendiri, ya. Itu yang berbahaya, gitu. Gitu sih Pak, mudah-mudahan membantu. Mungkin ada Bapak menambahkan sepengalaman Bapak mungkin Pak. Oke, saya coba tambahkan sedikit. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan terakhir ya dari teman-teman yang hadir di sini. Saya punya pengalaman sih. Saya sempat mengontrol punya anak buah sampai 50, 100 saya pernah. Dan memang sebagai seorang pemimpin itu kita bertanggung jawab pada mereka semua, karena mereka ujung-ujungnya akan ngomongnya ke kita. Dan kita harus tahu si A, B, C, D, E seperti apa karakternya. Capek banget. Kalau menurut penelitian, kemampuan seorang untuk mengontrol anak buah itu sebenarnya ada di 7 angka. Ada di angka 7. Jadi sebaiknya dia mengontrol 7 orang. 7 orang ini yang mengontrol ke bawah. Jadi kalau kalian punya 100 orang tim buat berjenjang, yang kalian kontrol itu 7 orang ini mengontrol 7 orang di bawahnya sampai 200 atau 500 orang itu terpegang semua. Supaya apa? Supaya komando kita itu benar-benar bisa terlaksanakan sampai dari ujung orang pertama sampai orang ke 200. Kalau orang 200 itu salah satu ilmu delegasi. Ketika itu dilakukan, semuanya akan menjadi lebih enteng. Tapi kalau semuanya 200 orang semua report kepada kita, ini kapan kita
ngurusi keluarga ini Mas Jo ya. Bener, Ininya bener. di situ. Dengan situ. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan, karena waktu kita rencananya 15 menit, ini sudah berjalan hampir 1 jam ini, Mas Jo. Ini keren sekali yang hadir di sini dan yang disampaikan oleh Mas Jo. Kalau kata Pak Heri tadi itu ini daging semua ya. Baik, Mas Jo, mungkin dikasih statement penutup, Mas Jo. Mungkin kasih kesimpulan atau apa yang ingin disampaikan sebagai penutup, Mas Jo. Silakan. Iya, siap Pak. Sebelum penutup, saya setuju sekali sama Pak Beni tadi bahwa ilmu delegasi ini sangat penting sekali sekarang, gitu ya. Sekarang itu sangat penting sekali, karena kita nggak bisa memimpin banyak orang itu nggak bisa, teman-teman ya. Kita apalagi yang udah berumah tangga nih, ya kan. Kita memimpin keluarga sendiri aja, yang kecil aja itu kadang udah susah, apalagi yang banyak, gitu kan. Terutama juga UMKM, ini juga permasalahan dari UMKM, Pak. Nah, pasti UMKM ini rata-rata adalah mereka ngerasa dirinya bisa, semuanya dilakukan sendiri. Seperti seolah-olah tidak butuh tim, gitu ya. Padahal penting sekali kita punya tim dan kita belajar delegasi supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Nah, untuk penutupnya adalah saya terima kasih dulu sama Pak Beni, terus Pak Heri, teman-teman semua yang sudah mengundang saya. Saya sangat terima kasih sekali, ini kesempatan yang luar biasa, saya bisa sharing-sharing. Lama sekali saya tidak live Instagram, Pak. Lama sekali. Ini baru pertama kali lagi live di tahun ini. Terima kasih banyak kesempatannya. Dan yang terakhir teman-teman, kalau teman-teman pengen mempunyai tim yang hebat, jadilah hebat dulu. Semua bermula dari diri kalian. Jangan berharap orang lain akan menjadi hebat kalau diri kalian belum menjadi seorang yang hebat. Terima kasih. Itu Mas. Baik, terima kasih waktunya Mas Jo. Ini alhamdulillah kita mendapatkan share. Insya Allah bermanfaat untuk kita ke depan. Mudah-mudahan kalau kita undang lagi, Mas Jo juga siap ya. Siap, ini Pak, sudah nakilat. hati. Ya, baik. Terima kasih Mas Jo. Bisa live meeting. Kita di tempat yang lain, di sesi yang lain. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Siap, Pak. Oke. Terima kasih. Pemirsa, tadi cukup sangat menarik kalau menurut saya apa yang disampaikan seorang pemuda yang namanya Mas Jo ini. Pengalamannya sudah banyak. Dia bercerita bagaimana membangun tim yang hebat. Tim yang hebat diawali dengan kita mengkomunikasikan segala sesuatunya pada tim. Yang pertama, kita harus menjadi hebat dulu. Kita harus tahu karakter tim kita seperti apa. Tadi dia sampaikan ada 4 macam karakter, ada pragmatis, melankolis, sanguis, dan lain sebagainya, ada 4. Tapi yang paling penting adalah kita harus memahami keempat karakter ini. Mereka memang saling mendukung 4 ini, tetapi sepertinya kita tidak mungkin mencari tim yang benar-benar terdiri dari 4 orang ini. Jadi apapun karakter tim kita harus punya antinya. Jadi kalau lawan orang pragmatis, itu saya harus berlaku seperti ini, supaya dia bisa dalam tanda kutip nurut dengan keinginan tim. Dan bahasanya tadi yang ditanyakan adalah loyal dengan tim. Lakukan komunikasi sehingga ujung-ujungnya, kata Mas Jo tadi, akan terjadi transaksi untuk bisnis kita, untuk bisa mencapai visi yang kita inginkan. Itu yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kita tentang bagaimana membangun sebuah tim yang hebat. ABC Talk akan selalu ada melakukan live IG. Insya Allah akan kita informasikan di IG kita, Ethno Business Consulting. Silakan di follow. Nanti event yang lain atau IG live yang lain akan saya sampaikan di dalam IG Ethno Business Consulting. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan mengundang Anda untuk pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya.